ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan tema yang terakhir kita bahas adalah bahwa sakit itu penggugur dosa. Sakit adalah penggugur dosa. Maka semakin banyak orang sakit, semakin orang banyak sakitnya, semakin orang banyak keluhannya, itu semakin banyak dosa yang digugurkannya, dibersihkannya. Syaratnya apa? Syaratnya dia beriman. Syaratnya beriman. Itu akan menjadi penggugur dosa. Di dalam hadis Nabi SAW kemarin yang kita bahas terakhir ya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Malik dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasabin dari kecapean, wala wasabin dari keletihan, wala hammin dari kesedihan, banyak pikiran, wala hazanin sama kesedihan juga, wala adza ataupun apa yang dirasa sakit, wala ghamin gundah gulana, hatta syaukah yushaquha hingga duri yang dia injak, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali itu jadi penggugur dosa, kifarat dari dosa-dosanya. Di dalam hadis lain, bahkan debu yang menempel di badannya itu penggugur dosa. Hatal gubar, debu yang menempel itu penggugur dosa. Maka yang naik motor pahalanya lebih gede daripada naik mobil. Naik motor lebih bersih dosanya daripada naik mobil, karena kan lebih banyak kena debu. Touring ke motor kan debu lebih banyak tuh. Itu beda dengan naik mobil. Jadi sama-sama itu afdal, tetapi yang naik motor lebih banyak kena debunya. Hatta lubar. Jadi hingga debu yang menempel di badan seseorang itu menjadi kifarat. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun keluhan seorang muslim kecuali jadi kifarat dan penghapus penggugur dosa-dosanya. Tentunya selain dosa besar. Selain dosa besar. Dosa besar mah harus ditaubati. Dalam hadis lain, Jumat ke Jumat adalah kifarat, penggugur dosa. Umrah ke umrah adalah kifarat, penggugur dosa. Ramadan ke Ramadan penggugur dosa. Bahkan sholat ke sholat penggugur dosa. Asal sholat yang pertama dijaga, sholat kedua dijaga, itu waktu di antara dua itu penggugur dosa. Jumat ke Jumat, ini sekarang besok kita Jumat lagi. Maka dari Jumat kemarin hingga Jumat ini dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini dosa tahunan kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaknya ibadah itu adalah penggugur dosa. Tetapi di akhir hadis ada catatannya, majtuni batil kabair, selama dosa besarnya ditinggalkan. Selama dosa besarnya ditinggalkan. Kalau masih dosa besar, ya tidak mempan itu yang kifarat-kifarat itu enggak mempan. Harus dosa besarnya ditinggalkan. Dosa besar itu ada 7 yang dicatat dalam hadis. Syirik yang pertama itu, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah sihir, yang keempat adalah zina, yang kelima adalah khamar, yang keenam adalah riba. Ada yang meletakkan riba yang ketiga. Lalu yang ketujuh adalah kabur dari medan perang. Dalam riwayat lain yang ketujuhnya itu
durhaka sama orang tua. Jadi kalau kita gabungkan taruhlah nambah 2 itu berarti 9. Syirik, kemudian sihir, membunuh, riba, zina, khamr, melawan orang tua, dan kabur dari medan perang. Jadi kabur dari medan perang itu dosa besar, harus ditaubati. Dosa besar itu tidak bisa dengan kifarat biasa, tapi harus ditaubati taubatan nasuha. Berikutnya adalah hadis yang ke 495 dari An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa a'rabiyyun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal akhadhatka ummu mildamin qala ummu mildam. Ini hadis yang sebelumnya belum dibaca juga ini, tapi nanti setelah ini. Qala harun bainal jiddi wal lahim. Jadi ada orang Arab pegunungan, ada orang Arab Badui lah. Badui mah di mana-mana ada ya, tidak mesti di satu suku. Jadi Arab Badawi namanya. Dalam bahasa Arabnya Arab Badawi. Karena apa? Karena badawahnya. Apa itu badawah? Badawah itu apa ya? Kekurang adaban gitu. Karena orang Arab gunung itu dia jujur, lugu, lugas. Tetapi kadang-kadang terkesan kasar. Apa-apa teh koksang gitu. Apa-apa teh langsung ke inti, das. Nabi saja ketika dimintai sedekah nyebutnya gini, wahai Muhammad, ya Rasulullah, berikan aku sedikit saja dari harta Allah yang dititipkan kepadamu. Koksang banget itu. Maksudnya adalah bagi aku sedekah gitu. Tapi bahasanya itu karena orang Arab Badawi nggak tahu keadaban. Tidak ada mereka bahasa halus, metafor itu orang Arab nggak ada itu. Wahai Muhammad, berikan aku dari harta Allah sebagian. Itu maksudnya minta sedekah. Kan bisa lebih halus sebenarnya. Ya Rasulullah menawi aya keneh jatah sedekah, menawi aya keneh zakat, abi tegaduh ya. Kan gitu orang biasa. Arab Badawi mah tidak begitu. Berikan aku dari hak Allah. Jadi kalau Nabi pakai baju juga sama, bilangnya begitu. Aku ingin bajumu ya Rasulullah. Itu orang Arab Badawi. Tapi Rasul maklumi, dilepas sorban pernah kan? Rasul pakai sorban bagus. Ya Rasulullah, aku ingin sorbanmu. Dilepas. Sampai karena Rasul tidak pernah kalau ada orang meminta tidak dikasih. Pantang bagi seorang Nabi Rasulullah SAW kalau ada yang minta tidak dikasih. Ada yang minta sekali dikasih, minta 2 kali dikasih, yang ketiga kali Rasul ambilkan tali, mana yang ngalas lu kayak itu, jual di pasar. Ada dalam Sahih Bukhari, saya baca di ringkasannya, ada orang minta kepada Rasulullah dibantu sekali, kedua kali dibantu, ketiga kali bukan dibantu, dikasih tali. Berarti itu dalil juga ya? Itu dalil ngasih sekali, 2 kali, ketiganya itu kalau bisa kasih sesuatu yang dia bisa mencari nafkah atau mencari penghasilan. Rasul saat itu memberikan tali. Lalu beliau bersabda bahwa seafdal-afdalnya kasab seseorang adalah amalu yadihi, yang dia hasilkan dari kerja kerasnya. Bahkan mengutip kisah Nabi Daud, ma'akala Daudu qattun illa min amali yadihi. Nabi Daud tidak pernah makan sedikit pun yang untuk masuk ke perut dan keluarganya kecuali dari hasil kerja kerasnya. Jadi beliau di dalam syarah hadis itu tidak pernah makan dari uang kerajaan. Padahal beliau rajanya raja itu. Kalau disebut Nabi Daud kan bapaknya Nabi Sulaiman, kurang apa coba? Tapi beliau tidak pernah makan ma'akala Daud alaihissalam qattun, sama sekali. Qattun itu sama sekali. Dan itu hadis sahih. Hadis sahih. Tidak pernah beliau makan dari duit kerajaannya. Beliau raja, kan bisa wae ke ajudan. Panglima toprak kan bisa wae. Ataupun beliin apa bisa. Tapi beliau punya semacam prinsip, punya sumpah atau punya pendirian dalam dirinya,
beliau itu tidak pernah sedikit pun makan untuk diri dan keluarganya kecuali dari hasil kerja kerasnya. Apa hasil kerja kerasnya? Pandai besi. Beliau membuat baju perang. Memang Allah mudahkan besi untuk beliau. Wa alanna lahul hadid. Jadi besi itu bisa ditekuk, bisa dipungkal pengkol dengan tangannya. Itu memang mukjizat beliau. Wa alanna lahul hadid. Pekerjaannya apa? Membuat baju perang. Bikin perang, bikin wadahan. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya itu adalah beliau tidak pernah makan qatun, ya, tidak pernah makan sedikit pun untuk diri dan keluarganya dari harta kerajaan. Beliau selalu bekerja keras untuk memberi makan anak dan istri. Nah, itu hadis Nabi SAW ketika ada orang memintanya. Dikasih ke satu, dikasih kedua, yang ketiga dikasih apa? Kail kalau bahasa pancingan. Ngusuk itu mana? Jangan lauk. Ini ambil kayu, talinya di sini, cari kayu di sini. Dan jual ke pasar. Itu artinya pesan Rasulullah SAW agar bekerja keras dan tidak mengharap kebaikan dari orang lain. Nah, orang Bedawi ini dia suka langsung. Kalau Nabi pakai baju apa langsung. Tidak basa-basi gitu. Misalkan, "Duh ya Rasul, saya tas sorbannya." Sorbannya bagus. Ataupun sorban Anda sangat berwibawa dan sebagainya. Tidak, orang Badawi nggak begitu. Meminta langsung bahwa aku ingin sorbanmu ya Rasulullah. Aku menginginkan sorbanmu ya Rasulullah. Jadi itu orang Badawi. Nah, kita itu jangan sampai beretitude seperti Badawi. Jangan beretitude seperti Badawi. Karena walaupun jujur tapi kesannya itu malah tidak punya adab gitu, karena saking jujurnya tidak punya adab. Lah, orang Arab Badawi itu ngobrol dengan temannya, ditanya sama temannya, "Apakah kamu pernah merasakan demam?" Lah. Jadi kulitnya teh panas, hareeng lah maksudnya. Kulit panas, badan panas gitu. Kata dia, "Lah." Qala fa hal sudita, kamu pernah merasa pusing enggak? Qala wah mas sudah, nah pusing teh, tengah hati saya gitu bahasanya. Mau sudah apa pusing itu? Kalau angin yang ada di kepala itu membuat kepala tidak seimbang, pusing lah. Gitu. Yang kadang keluar keringat setelah itu. Kalau lah, enggak, saya enggak pernah. Jadi hareeng muriang itu pernah, pusing kalah balik nanya, nah pusing teh, itu pernah saya. Falamma qala man sarahu an yanzura, maka Rasulullah bersabda, man sarhu, barang siapa yang ingin yanzura, melihat, ila rajulin, kepada seseorang, min ahli nar, dari penghuni neraka, falyanzurhu, lihatlah orang itu. Artinya apa? Artinya orang mukmin mah selalu ada ujiannya. Beharaeng-haraeng wae mah, pusing-pusing sedikit mah mesti ada. Justru kalau tidak ada sama sekali, Rasul mengatakan kalau ada yang ingin melihat ahli neraka, tajam mah ciga kita. Tara gering setitik asan, tidak pernah merasakan sedikit pun sakit. Khawatir itu ditumpuk, jadi tidak ada pengkafarat dosa, tidak ada kifarat dosa, tidak ada penghapus penggugur dosa. Kalau dia tidak pernah sakit, maka dengan sakit itulah yang menggugurkan dosa-dosanya. Kembali ke hadis tadi, itu temanya bahwa setiap muslim yang tertimpa oleh lelah, letih, capek, sedih, gundah gulana, banyak pikiran, bahkan keluhan, ataupun kemurangan, bahkan duri yang dia injak, bahkan debu yang nempel kepada dia, itu semuanya adalah kafarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis saling menjelaskan. Artinya tanda orang beriman itu ada keluhan dalam hidupnya. Jadi selalu ada lah, biasa begitu. Bukan berarti jangan sehat-sehat amat, bukan. Itu maksudnya adalah seseorang itu tanda dari keimanannya dia selalu diuji. Ada saja gitu. Kepusing itu kan tidak mesti kepusing fisik kan. Bisa jadi kapusing itu terbuka bias. Bisa aja kapusing itu tidak punya banyak utang. Bisa jadi kapusing itu tidak punya sesuatu yang dia masak atau nggak ada yang buat masaknya. Itu kapusing semacam itu menggugurkan dosa. Jadi kalau orang masih ada ujian dari Allah berupa sakit, makan seperti pusing atau seperti
puyeng ataupun seperti banyak pikiran karena besok belum ada sesuatu dan semuanya, itu termasuk bagian dari tanda bahwa kita hamba Allah yang beriman kepadanya. Itu hadis yang ke 490. 494-nya tadi kelewat, ada sebuah hadis la yazalul bala, dari Nabi SAW beliau bersabda la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malihi, dalam riwayat lain wa waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khafiyatun. Ini udah kemarin ya, bahwa apa yang menimpa seorang mukmin baik pada dirinya, baik pada badannya, baik pada keluarganya, baik pada hartanya, baik pada anaknya, maka itu adalah penggugur dosa hingga nanti dia ketemu Allah wa ma alaihi khati'ah, dalam keadaan suci bersih, tidak ada dosa kesalahan yang menempel pada dirinya. Jadi cobaan seorang mukmin itu seluruhnya adalah tujuannya agar dia menghadap Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih. Apapun yang menimpanya, baik pada dirinya, badannya, keluarganya, anaknya, bahkan hartanya, ya, hartanya teh tobana dibatur misalnya, hartanya itu banyak yang pinjam, hartanya itu banyak yang belum dikembalikan, hartanya itu banyak yang kepakai segala macam. Pokoknya itu ujian pada hartanya lah. Bahkan kekurangan sekalipun, sekarang kekurangan harta atau kelebihan, tetapi kelebihannya tadi memusingkan kita, maka itu tujuannya adalah agar dia nanti menghadap Allah Ta'ala wa ma'alaihi khati'atun, tanpa dosa sedikit pun, dan menghadap Allah dalam keadaan bersih. Itu tujuan Allah memberikan sinterkan ujian bagi seorang mukmin. Ujian-ujian kecil ya, dari mulai pusing sampai mulai sedih, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya hadis ke-496. Al-iyadatu jawfal lail. Ini kita bisa katakan anjuran, juga bisa katakan kebolehan. Mengunjungi orang sakit malam-malam. Jadi di antara yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW, bahkan itu di zaman Nabi SAW, itu mengunjungi orang sakit di malam hari. Jadi tidak mesti siang mengunjungi, malam juga afdol itu, mengunjungi malam itu. Karena mungkin malam itu si sakit banyak ketakutan gitu. Gimana nih malam ini? Saya bisa nggak melewati malam ini? Apa besok sudah nggak ada gitu? Maka dikunjungi itu akan menguatkan dirinya. Ya. Boleh diamalkan ini, kita mengunjungi orang sakit malam-malam. Tapi nggak tahu rumah sakitnya buka nggak kalau malam itu. Jadwal besoknya kan ada jadwalnya. VIP buka. VIP buka ya. Kalau yang BPJS kelas 3 mau dikunci nah, gitu ya. Ada waktunya. Kalau VIP biasanya boleh masuk. Yang panas AC aja bukan. Karena yang mengunjungi juga biasanya kalau VIP itu ya VIP juga biasanya. Jadi koleganya VIP lah gitu. Baik, ini ceritanya adalah lamma saqula Huzaifah sami'a bidzalika rahtuhu wal ansar fa'atauhu fi jawfil laili wa inda subhi. Oh, ternyata bukan hanya tengah malam, subuh juga dianjurkan kita mengunjungi orang sakit. Ya, takziah atau tasliyah. Tasliyah itu iyadah, menguatkan orang sakit, itu inda subhi diajarkan juga itu ba'da subuh. Juga tengah malam, jawfil lail. Qala ayu sa'atin hadi, ini jam berapa? Qulna jawfal lail, tengah malam. Au inda subhi. Qala a'udzu billahi min sabahin nar. Qala ji'tum bima ukaffanu bih. Qulna na'am. Qala la tughalu bil akfan. Ketika dikunjungi yang sakit itu langsung mengatakan, "Apakah kalian bawa kain kafan saya?" Waduh. Orang sakit dikunjungi, malah yang sakit bilang gini, "Apakah kalian bawa kain kafan saya?" Waduh. Udah merasa mau meninggal aja. Udah merasakan tanda-tandanya. Qulna na'am. Qala, lalu dia berpesan, la tughulu bil akfan, jangan berlebihan di dalam kain kafan. Artinya jangan beli kafan yang mahal. Mentang-mentang bunghar kayak balatak uangnya di mana-mana, kain kafannya pang mahal nah. Atau lebih mahal dari yang lain, enggak boleh. La tughulu bil akfan, jangan hulu, jangan berlebihan dalam mencari memilih kain kafan. Kain kafan yang paling ideal itu kain kafan yang pertengahan. Tidak terlalu murah,
Mentang-mentang itu bawa karena tanah tidak terlalu mahal, mentang-mentang dia orang kaya, itu enggak berlaku. Fa innahu in yakun li indallahi khairun budilat bi khairun minhu. Karena kata dia, andaikan dia itu diterima baik oleh Allah, maka kain kafan Allah lebih baik daripada kain kafan kalian. Berarti di sini ada dua kafan. Ada kafan fisik yang disediakan oleh DKM, ada kain kafan yang tidak fisik, tidak kelihatan oleh kita. Itu dari Allah dan didatangkan dari surga. Di dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis, artinya dari Allah SWT ya, itu ungkapan-ungkapan Allah Ta'ala, hadis kutsinya itu. Ketika orang beriman mau meninggal dunia, itu Allah menyuruh dua malaikat untuk membawa kain kafan dari surga. Ya. Atal malakani wa ma'ahu kafanun minal jannah. Ketika orang beriman mau meninggal dunia, itu dua malaikat disuruh ke surga ngambil kain kafan. Berarti ini bukan kafan, bukan kain kafan indrawi nih, kain kafannya kain kafan maknawi. Tapi itu hakikatnya ada, itu kafan surga. Kafanun minal jannah. Kemudian orang beriman itu dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbik radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi orang beriman itu memang prosedur duniawinya berjalan, tetapi ada yang tidak kita ketahui. Itu dia diundang oleh malaikat, keluarlah wahai jiwa yang tenang, menuju keridhaan Allah. Dia keluar. Dan lembutnya orang beriman meninggal itu seperti air netes dari keran. Orang beriman itu meninggalnya, dicabut nyawanya, itu qatratil ma, seperti tetes air dari keran. Kerasa nggak tetes air? Air netes kerasa nggak? Netes kerasa nggak? Tunduh. Nggak kerasa. Bahkan kalau mujahid, kata Nabi, diambil nyawanya itu seperti labdatul namlah, las'atul namlah, gigitan semut. Orang beriman meninggalnya seperti gigitan semut, jadi nggak kerasa. Lalu arwahnya keluar dan disimpan di kafan surga itu, dibawa ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langit, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selalu ditanya oleh para malaikat penghuni langit, ma hadzal ruhu thayyibah, ini arwah siapa wangi sekali. Hadisnya panjang ini, kalau dibaca panjang sekali. Ini singkatnya aja. Ma hadhi arwahu thayyibah, ini arwah siapa wangi sekali. Lalu sang pembawa arwah ini, dua orang malaikat tadi yang bawa kafan itu, Abdullah Fulan bin Fulan, hamba Allah Fulan bin Fulan. Langit kedua ditanya lagi, langit ketiga ditanya. Jadi mahadi ruh thayyibah, ini arwah siapa wangi sekali. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru di sana dihadapan kepada Allah. Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi ingin menghormati dan mengapresiasi tugas malaikat. Mahadi ruh thayyibah, ini ruh siapa yang baik sekali. Malaikat menjawab, abduka Fulan bin Fulan, ini hambamu yang soleh Fulan bin Fulan. Kata Allah Ta'ala, uktubhu fil iliyin, catatlah namanya hambaku ini dalam kitab namanya iliyin, tulis. Mudah-mudahan orang masjid ada di sini semua nih. Di iliyin. Mudah-mudahan orang masjid ada di iliyin. Setelah itu, setelah Allah yang menyuruh untuk mencatat nama itu di iliyin, kemudian Allah mengatakan, tempatkanlah dia di kuburannya, di makamnya. Akhirnya malaikat itu membawa ruh tersebut ke pemakamannya. Baru setelah itulah terjadi proses pertanyaan kubur. Sama, dia juga mengalami itu, pertanyaan kubur, karena sebagai prosedur menuju perjalanan akhirat. Namun karena dia sudah disebutkan oleh Allah, catat namanya, tulis namanya di kitab yang namanya Iliyin, ya pasti selamat.
Adapun orang kafir maka dia dicabut nyawanya seperti garpu di tenggorokan. Garpu yang berduri itu, gada yang berduri, cabut dari tenggorokan, sakit. Kemudian disetorkan arwahnya kepada Allah Ta'ala, sama ke sana juga ke atas. Setiap langit bertanya. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hasan, meskipun tidak sampai derajat sahih, tapi tidak juga dhaif, berarti tengah-tengah hasan. Ketika menghadap langit pertama, malaikat-malaikat penghuni langit bertanya, "Ma hadhihi ruhu al-khabisah?" Ini ruh siapa? Bau busuk. Nah, makanya nu bau busuk mah malaikat ge hoream. Tahukah kita rumah yang bau di situ jinnya ngumpul di situ. Tapi rumah yang wangi jin tidak mau kumpul di situ. Ingin rumah kita menjadi rumah yang dijamin para malaikat, wangikan rumahnya. Terutama pakai gaharu. Orang Arab pakai bukhur. Bukhur itu gaharu yang dibakar. Pakai itu, kelilingkan di rumah. Wangi itu. Itu malaikat senang. Kalau rumah ada gaharunya. Kita juga senang, bagi malaikat. Sebaliknya kalau rumahnya bau, itu malaikat nggak mau di situ. Yang ngumpul nongkrong kongkow di situ ya jin. Wah, ngeunah di dieu mah ibarau. Kaos dieu. Pacampur ya. Bau sampah makanan. Bau salempak kumpul di situ. Banyak segala macam. Nah, itu jin senang di situ. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin rumah kita banyak malaikatnya, diwangikan rumahnya. Kan dalam kitab ini juga ada Mufrad, ada sebuah asar meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya aslihu buyutakum. Itu maksud penjelasan di situ adalah rapihkan rumah kalian. Aslihu buyutakum, rapihkan rumah kalian. Supaya itu mendatangkan kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah, kecintaan malaikat, dan kecintaan kita juga keluarga kita. Berarti kalau kita pahami mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, itu berarti kalau tidak rapi, ya yang menghuni selain mereka berarti gitu. Jadi ini Nabi SAW menjelaskan bahwa ruh orang yang kafir, orang munafik itu khabisah, busuk, bau busuk. Sampai ketika malaikat penghuni langit pertama bertanya, ini ruh siapa? Arwah siapa ini? Fulan bin Fulan. Naik kedua, siapa ruh ini? Bau sekali. Jadi malaikat langit pun kebauan dengan jasadnya orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, terutama dosa besar. Ini peringatan. Jangankan orang bumi, orang langit pun kebauan dengan dia, dengan dosa-dosanya itu. Ya, alhamdulillah. Atau kerennya bisa ngabauan langit. Ya itu mah bercandanya begitu. Sampai langit ketujuh, belum juga dia melaporkan ini adalah hambamu ya Allah. Allah langsung tulis di sijin, uktubhu fi sijin, tuliskan dalam sijin. Makanya di dalam Mutaffifin ada dua, kalla inna kitabal abrori lafi iliyin. Orang-orang abror, orang-orang baik itu kitabnya iliyin. Kebalikannya, kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Orang-orang fujar, fajir, pendosa, zalim, munafik, kafir, lafi sijin, di dalam kitab sijin. Tapi akhirnya sijin jadi judul film, Pak. Film horor namanya Sijin. Film hantu lah di bioskop-bioskop. Itu nama itu dari Al-Qur'an. Kala inna kitabal fujari lafi sijin. Apa kata Allah Ta'ala? Tuliskan namanya di sijin. Gejretkeun ke alam kuburna, dilempar. Jadi Allah nyuruh arwah orang busuk ini dilempar ke kuburnya. Jadi gejretkeun di langit ke-7 sampai ke kuburan. Setelah itu datanglah fitnah kubur berupa pertanyaan yang sering kita bahas. Itulah nasib orang-orang yang ketika meninggalnya dalam keadaan beriman, dan sebaliknya orang-orang yang ketika meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Nah, sahabat mulia Hudzaifah ini ketika dikunjungi oleh para sahabat mengatakan, apakah kalian membawakan kain kafan yang aku pesan gitu?
Kemudian dia mengatakan kalau nanti kalian bawakan kain kafan jangan yang bagus ya. La tughulu, jangan berlebihan dalam kain kafan. Ini perintah. Isyarat adalah jangan berlebihan dalam pemakaman apapun bentuknya. Ya, jangan berlebihan dalam hal pemakaman. Baik bangunan kuburannya, baik kain kafannya, baik kayu yang menutupnya, baik tanahnya, nggak usah mendatangkan tanah dari jauh yang bagus, nggak usah. Baik keramiknya yang paling mahal, baik batuannya dari kali apa yang paling bagus, nggak ada. Bahkan perintahnya la tughulu, jangan berlebihan, jangan hulu di dalam hal kafan, bil akfan, kafan. Tapi ini isyarat di sini bahwa kita dalam hal pemakaman dan penguburan biasa, sederhana saja. Kalau menyediakan kafan buat diri sendiri itu sunnah nggak? Kalau melihat riwayat ini, iya anjuran. Tapi kalau orang yang tersinggung ya, aku belikan kapan nih? Buat diri sendiri. Buat diri sendiri, ya kalau buat sendiri silakan. Tapi jangan berlebihan. Apa contoh berlebihan? Seperti orang-orang dari negara-negara Asia Timur tuh, beli kain kapan 10 meter 20 meter, kemudian dikeumkeun ku cai jam-jam di haram itu, di Masjidil Haram ya, dikeumkeun. Saya pernah tanya, Sodik, saya tanya, Sodik, buat apa ini? Syahada, kafan. Cek orang itu kafan. Jadi mereka itu nanti kalau meninggal pengen kafannya itu yang sudah direndam air jam-jam. Mungkin kalau sudah direndam air jam-jam lebih dingin kali buat nanti di alam kuburnya. Tapi bukan itu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu mah kreatif masing-masing. Tapi tidak dianjurkan sebenarnya. Satu, merugikan pihak Mekah Al-Mukarramah karena jam-jamnya kesedot kuno eta, walaupun tidak akan habis. Yang kedua, jam-jam itu peruntukannya untuk diminum, untuk obat. Karena Nabi bersabda, zam-zam lima syuribalahu. Air jam-jam itu fungsi khasiatnya lima syuribalahu, untuk apa dia diniatkan. Jadi kalau jam-jam niatnya ingin menghilangkan kanker, niatkan untuk itu. Jam-jam ingin menghilangkan asma, niatkan untuk itu. Jam-jam ingin supaya badannya kuat, niatkan untuk itu. Makanya hadisnya umum bahwa ma'u zam-zam lima syuribalahu, air jam-jam adalah khasiatnya untuk apa dia diniatkan. Dulu ada seorang wanita dari Aljazair sudah keliling dunia mengobati kanker payudaranya, tidak sembuh. Keliling dunia dan berakhir di Jerman. Entah kenapa di Jerman ada dokter muslim, mungkin dokter muslim yang menasehati. Kata dia, kalau bahasa orang nama teh, Mbak, Bu, model begini nih secara medis mah tos moal katulungan. Mangga angkat wae ke Masjidil Haram, cobian ku zam-zam. Mungkin si dokter juga menyarankan bukan dengan teori medisnya, atau mungkin dengan jabaran-jabaran sainnya bagaimana. Pokoknya pergi ke zam-zam, pergi ke haram, Anda umroh ya, dan minum zam-zam, kemudian usapan zam-zam itu ke bagian yang Anda keluhkan. Dia berangkat ke sana. Sebelum berangkat dia nanya dulu ustadznya, syekhnya lah bahasa orang. Syekh, apa benar yang saya lakukan seperti ini? Ya, coba aja. Beliau berangkat ke umroh, kemudian minum zam-zam dan diniatkan dalam doanya sambil diusapkan ke badan yang sakitnya itu untuk kesembuhan, dan sembuh, Pak. Cerita kayak gitu banyak, coba tes di YouTube, cek di YouTube. Para masyayikh banyak meriwayatkan, banyak mengisahkan kisah-kisah seperti itu dalam pidato mereka. Nah, itu makanya jam-jam itu khasiatnya lima syuriba lahu, untuk apa dia diniatkan. Nah, ke jam-jamnya dari mana tadi? Oh iya, orang mencuci kain kafan dengan jam-jam itu tidak disunahkan, tidak dianjurkan sama sekali. Dan itu kebiasaan orang-orang Asia Timur tuh, yang belakangnya tan gitu. Termasuk Sodik Bangla itu paling ini tuh mah. Paling semangat kalau udah masalah kain kapan dicelup ku jam-jam teh. Urang mah enggak usah nurutan. Karena hiji lebar jam-jamna. Ya, yang kedua orang juga membutuhkan air jam-jam itu. Yang ketiga mubazir, membuang-buang air jam-jam. Kecuali kalau sudah itu dipakai untuk yang lain. Tapi yang lebih pas alasannya adalah jam-jam itu peruntukannya bukan itu. Tapi untuk
obat Ini dan Ustaz, kesehatan. Ya. kalau di tentara kan ada biasaan, ada upacara pemakaman, ada upacara militer. Ya. Kalau dilihat dari Islam gimana? Kalau dari Islam ya nggak nyunah. Masa mau mati diberdiri dulu ke atas, beletak. Orang mau meninggal, gua kaget itu ya jenazahnya juga. Pakai musik. Jangan rawasut, Pakai musik lagi jeleng-jeleng. belum lagi ada parade musik. Ya kalau ditanya secara Islam ya nggak masuk. Ya kalau pertanyaannya secara hukum Islam, kalau secara hukum secara adat yang ada di Medan ya itu masuk aja. Tapi kayaknya niru orang Barat juga itu kayak. Iya, memang itu ada semacam mungkin menyetandarkan lah dengan upacara pemakaman yang dianggap tanda petik pahlawan itu dengan cara militer. Dan kalau militer biasa juga meninggal biasa mah sipil kan, umum kan. Kecuali yang diupacarakan negaraan itu memang dia ditetapkan sebagai orang yang berhak mendapatkan upacara secara pahlawan. Iya, pahlawan. Tapi perlu diketahui, makam di Indonesia yang paling nyunah itu yang paling dekat ke sunnah makam pahlawan. Satu cuma sejengkal. Kemudian hanya rumput itunya. Bedanya teh kalau pahlawan ada baretnya hukul. Ada baret bodas gitu. Topi baja itu. Baja. Jadi kalau dilihat, kalau kita perhatikan secara umum, daripada makam-makam orang umum di semua TPU bahkan dengan makam pahlawan yang paling mendekati sunnah itu makam pahlawan. Jadi kalau kita mau makam kita lebih dekat ke sunnah tetapi tidak terlalu mencolok di Indonesia, ikuti makam pahlawan. Saya perhatikan beberapa makam pahlawan itu begitu, hanya semeter, itu pun rumput dan bedanya ada baret aja karena dia pahlawan. Rapi. Ya karena nggak boleh kesedek-sedek. Urang mau pas sedek-sedek. Kan ada hadisnya tidak lebih baik ditusuk oleh besi neraka daripada duduk di atas makam. Tapi faktanya orang ngadoakan dulur, batu diukan. Ngalengkah ke hese. Padahal almarhum itu tersakiti seperti orang hidup. Almarhum itu, orang meninggal itu dapat tersakiti seperti tersakitinya orang hidup. Aneh ya tadi padahal tanah negara belakang ya Allah banyak banget tanah negara. Untuk makam aja sesusah itu. Harusnya itu menjadi menjadi perhatian nasional tentang pemakaman. Susah Jadi gimana pemakaman itu layak? Kan kita teh luas. 2 juta kilometer Indonesia itu. Tanah Itu bisa jadi pemakaman. Bisa jadi pemakaman yang layak maksudnya. Saya dengar kabar waktu pertemuan kapan itu di kita itu apalagi pemakaman yang Pemkot begitu. Kalau kita masuk ke pemakaman itu kaki pasti nginjak kuburan orang katanya. Enggak bisa. Nah, ini susah ya. Gimana mau doa dengan sempurna, doa yang afdol. Gimana mau ziarah yang afdol, gimana nggak menginjak makam, gimana ke makam tidak pakai sendal. Udah susah itunya, kondisinya udah susah karena tidak ditata mungkin dulunya. Kan anjuran ziarah itu kan satu mengucapkan salam, assalamualaikum ahlan diyar dan seterusnya sampai akhir. Minal muslimin minat wa inna syulikum lahikun. Lepas sendal, lepas sepatu. Nggak ada ziarah kubur itu pakai sepatunya, itu pakai gaya-gaya kan. Ayo pakai boot, ayo pakai sepatu atau herang dan ayo pakai sendal. Itu tidak nyunah. Yang nyunah itu tidak pakai apa-apa, nyeker. Siapapun orangnya nyeker. Lalu tuju makam yang dituju kemudian berdoa dan ingat catatannya jangan menginjak kuburan orang, jangan melangkahi kuburan orang, jangan menduduki kuburan orang. Ya, itu kasihan mayatnya yang begitu. Yang keduanya kata Nabi lebih baik ditusuk oleh besi neraka daripada menduduki makam orang kan begitu. Ketiga-tiganya sunnah itu ada susah dipraktekkan di kita. Mangkus ngangkat sendalnya mungkin bisa lah dikeresekan ya. Salam juga bisa, tetapi tadi tidak menginjak itu susah. Berdoa dengan sempurna di makam juga susah. Nah, jadi kesimpulannya ini hadis belum selesai ya bahwa para sahabat diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam urusan pemakaman, termasuk kain kafan. Karena kalau kafan itu terlalu bagus, lebar, yang ada di sisi Allah lebih bagus dari kain kafan itu. Kalau terlalu jelek, itu juga akan hancur secara cepat, begitu kan? Sulibat salaban sari'an. Jadi pada intinya tengah-tengah aja lah, jangan terlalu jelek, jangan terlalu jelek karena kayak kita dibawa ke makam ieu ke tanah ya, tengah aja. Atainahu fi ba'dil lail.
Ibnu Idris meriwayatkan bahwa kami mengunjungi orang-orang sakit itu kadang di tengah malam. Jadi boleh kunjungan kepada orang sakit tengah malam. Tapi pastikan dulu yang dikunjunginya tidak keberatan. Kalau mau dikunjungi ternyata yang mau dikunjunginya maaf saya mau istirahat ya jangan. Atau yang mau dikunjungi maaf saya serada lumayan sakit. Jangan. Ini tentunya bagi orang yang mau dikunjungi orangnya dan juga tidak terganggu dengan kunjungan kita. Karena mengunjungi orang sakit satu adalah hak setiap muslim dan yang kedua adalah ada pahala yang sangat besar bagi orang yang mengunjungi orang sakit. Di dalam hadis disebutkan apakah kalian telah mengunjungi tetangga-tetangga Allah, ya, orang-orang kekasih Allah? Ditanya apa maksudnya mengunjungi orang sakit? Itu namanya mengunjungi orang-orang kesayangan Allah itu orang-orang sakit dan juga tetangga-tetangga Allah itu orang-orang sakit. Allah taala bisawab wa taufiqun alillah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjadikan sakit sebagai penghapus dosa, penggugur dosa asal kita menerimanya dengan ikhlas dan juga kitanya menerima dengan penuh keimanan. Itu semua sakit adalah penggugur dosa. Dan yang kedua agar kita senantiasa menjaga diri untuk senantiasa ada dalam ibadah mengunjungi orang sakit apapun dia kondisinya. Baik, Allah taala bisawab wa alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.